mau rapat tapi ternyata nggak ada rapat. Bentar. Ini, jadi kemarin itu pengimbasan sebenarnya nanti mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman BTHK terkait budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebenarnya kalau di sekolah kita itu udah banyak ya budaya positifnya. Ini jadi diambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan itu. Ibaratnya kalau kita itu adalah pendidik itu, kata Ki Hajar Dewantara itu seorang petani ya. Nah, petani itu kan tugasnya adalah memelihara tanaman, memberi pupuk. Itu ibaratnya jadi padi itu adalah peserta didik kita, di mana peserta didik itu kita berusaha untuk memupuk ya potensinya, sehingga kita juga berusaha menghilangi gangguan-gangguan hidupnya gitu, sehingga mereka bisa tumbuh dengan normal, artinya tanpa bullying, juga tanpa intimidasi dan lain-lain. Kemudian yang ini tugasnya bagi para pendidik yaitu mampu menciptakan lingkungan yang positif bagi tumbuh kembangnya peserta didik menjadi lebih baik, kemudian menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan menjadi karakter baik, memberikan keteladanan agar menjadi budaya positif di sekolah. Lingkungan yang nyaman dapat memberikan kesempatan murid berproses dan berkembang. Nah, tadi yang saya katakan tugas kita adalah bagaimana agar tekanan yang menghalangi proses perkembangan potensi murid itu bisa kita hilangkan. Artinya kalau di sekolah IT itu kita punya posisi untuk menjadikan anak-anak didik kita itu berkarakter solih dan solihah. Itu. Maka dari itu, seorang guru itu memiliki posisi kontrol. Gitu. Artinya kita sebagai guru di sekolah memiliki kontrol di mana murid itu mau tidak mau akan mengikuti segala perintah kita, gitu ya. Jadi akan mengikuti segala perintah kita, suka atau tidak suka begitu. Makanya di sini kita sebagai guru yang berfungsi untuk membentuk kontrol di sekolah. Makanya ini menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya guru dan karyawan ya, semuanya itu kalau bisa merubah bersama-sama ya. Salah satunya kita juga masih banyak PR juga ya terkait dengan karakter anak-anak, khususnya yang ikhwan itu, entah itu berkata tidak baik atau kadang juga main pukul dan lain-lain, itu ya, itu masih menjadi PR kita. Itu kemudian juga guru juga menjadi pengontrol murid dalam masa belajar. Terkait dengan motivasi juga ya, motivasi itu juga kita yang mengontrol. Bagaimana ketika ada anak yang tidak memiliki motivasi belajar, kita yang mengontrol untuk bisa memiliki semangat belajar. Itu tugas kita. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Dalam artian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya begini, ketika anak-anak itu sudah memiliki motivasi intrinsik, maka untuk mentaati peraturan itu sudah bukan merupakan hal yang dipaksakan lagi, begitu ya. Contoh ketika disiplin waktu ketika datang, ketika mereka sudah meyakini bahwasanya keyakinan mereka kalau sekolah itu harus berangkat pagi, kemudian juga harus tepat waktu, mereka itu meyakini, maka mereka memiliki kemauan ya untuk menerapkan peraturan yang ada di sekolah. Jadi artinya bagaimana kita sebagai pendidik itu membangun motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah
motivasi yang ada di dalam diri anak-anak itu harus kita munculkan. Nah, ini saya juga masih PR ya, bagaimana caranya ya itu. Jadi bagaimana merubah anak-anak itu supaya memiliki kesadaran ya, kesadaran diri tanpa harus kita perintah-perintah, tanpa harus ya contohnya kayak sholat itu ya, sholat itu kan bagaimana caranya itu ya anak-anak itu kalau duduk di kalau sudah datang masjid itu nggak rame banget, itu masih PR juga itu buat kita. Kemudian bagaimana sebaiknya budaya positif diterapkan di sekolah? Ini, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak itu melakukan peraturan di sekolah itu ada 3 hal gitu yang melatar belakangi. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Jadi seringkali kita pasti melihat anak-anak itu melakukan taat pada peraturan, tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Ya, walaupun di sekolah kita juga tidak terlalu banyak menghukum ya. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menghargai, misalnya kayak ada orang tua menyuruh untuk ikut ekstra gitu. Bisa jadi pilihan ekstra yang anak-anak ikuti itu juga kemauannya orang tua seperti itu. Sehingga mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Siapa yang mereka inginkan yaitu ayah ibunya begitu. Jadi tidak berdasarkan keinginan mereka. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada beberapa anak yang ketika melaksanakan aturan itu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi ada Alfikon mengatakan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi, kadang penghargaan hadiah yang kita berikan itu adalah kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya apa? Sebuah kasus ketika saya mengajar di 4D ya, beberapa hari yang lalu. Jadi waktu itu hari Jumat. Saya mengatakan kepada anak-anak hari ini hari Jumat, Bu Guru mau berbagi voucher sebagai hadiah ya, hadiah dengan harapan anak-anak yang mau yang tadinya tidak memiliki motivasi menulis itu bisa menulis, yang tidak rame, yang rame jadi tidak rame begitu. Satu hari itu berhasil gitu ya, satu itu berhasil dengan imbalan atau penghargaan tersebut. Tetapi begitu hari berikutnya, motivasi anak-anak belajar ini ternyata perlu dipertanyakan. Karena ketika saya masuk ke kelas itu, belum masuk kelas, anak-anak sudah, Bu, voucher ya, Bu, nanti kalau rapi dapat voucher ya, kalau nilainya bagus dapat voucher ya, gitu. Artinya apa? Ini yang mereka lakukan itu masih berdasarkan hadiah ya. Kita belum membangun secara kesadaran diri pribadinya gitu ya. Motivasi intrinsiknya itu belum kita bangun. Maka ketika tidak ada voucher, ketika saya tidak memberikan hadiah, ya sudah gitu, kelas akan menjadi ramai lagi, bubrah lagi gitu ya. Jadi tidak bertahan lama. Nah, ini tadi motivasi dari dalam atau intrinsik. Salah seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dalam sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi penghargaan yang bagaimana sih yang dapat diberikan kepada anak? Yang baik ya, tidak hadiah. Kalau penghargaan yang saya berikan tadi itu salah ya. Jadi ternyata penghargaan yang terbaik itu ini tadi.
ketika anak-anak itu menyadari, timbul pijar matanya bahwa dia sudah bisa melakukan sesuatu yang awalnya dia tidak bisa lakukan. Contoh matematika. Awalnya dia tidak bisa. Setelah mengerjakan, setelah berproses, dia akan bisa. Itu senangnya yang luar biasa itu jauh lebih berharga ketimbang hadiah yang kita berikan. Jadi penghargaan yang sebenarnya adalah proses terhadap kesulitan yang anak tersebut temui gitu ya. Jadi kesulitan yang anak tersebut temui. Maka dari itu kita nggak, ya memang ketika sedikit-sedikit hadiah itu sebenarnya juga salah gitu ya. Biarkan anak-anak menikmati penghargaan yang mereka dapatkan gitu ya. Sehingga apa yang mereka lakukan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa yang nilainya tidak sebanding dengan hadiah yang kita berikan. Kemudian kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi ibaratnya keyakinan dan peraturan kelas itu yang pertama, ketika ada peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jadi kemungkinan dari kita semua pasti akan menjawab keselamatan. Nah ini yang penting ya. Jadi kalau peraturan kelas itu, maka kalau tidak disadari dengan pentingnya menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan kita, maka kita setiap akan naik motor, kadang pakai, kadang enggak. Tetapi kalau kita sudah menyadari bahwa memakai helm itu adalah penting untuk melindungi keselamatan kita, maka itu yang dinamakan keyakinan gitu ya. Jadi bedanya keyakinan dan peraturan. Jadi kalau peraturan itu bisa jadi pakai helmnya untuk menghindari polisi misalnya agar tidak ditilang. Tetapi kalau keyakinan tadi tidak ada polisi, kita akan tetap memakai helm gitu ya, karena kita meyakini itu untuk keselamatan. Begitu juga ketika kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ya dan mencuci tangan gitu. Jadi sebenarnya kan kalau yang menggunakan masker atau cuci tangan tuh kita melakukan atau tidak itu tidak ada yang menghukum ya. Tetapi kenapa kita tetap memakai masker atau kenapa kita tetap cuci tangan? Karena kita meyakini bahwa penggunaan masker dan cuci tangan itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Itu. Jadi bedanya antara peraturan dan keyakinan adalah terletak pada keyakinan itu ketika menjalankan disadari dengan kesadaran penuh bagi orang yang melakukan. Kalau peraturan itu kita cenderung untuk menghindari hukuman. Gitu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Saya juga sedang belajar ini untuk menerapkannya di kelas. Jadi kalau keyakinan itu bentuknya lebih luas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini keyakinan. Kalau peraturan bahasanya beda. Bahasanya itu bisa jadi peraturannya di kelas adalah setiap anak harus mengerjakan tugas gitu ya. Lebih berisi perintah. Setiap anggota kelas perlu senang gitu ya. Jadi peraturan-peraturan itu lebih umum gitu, tidak seperti kelas yang peraturan. Keyakinan itu lebih umum ya, tidak seperti peraturan yang bahasanya itu kadang dilarang membuang sampah di kelas gitu ya. Jadi perintahnya aja udah nggak enak didengar gitu ya. Kayak anak-anak mendengar itu sebuah beban untuk melakukan ataupun untuk membacanya itu sudah beban. Tetapi kalau keyakinan itu lebih kepada kata-kata yang lebih positif yang membangun mereka untuk menyadari tugasnya. Seperti ini, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kalau peraturan bahasanya setiap anak harus menyelesaikan tugas, itu agak berbeda ya. Jadi bahasanya lebih ramah didengar dengan anak-anak dan lebih membangun keyakinan mereka untuk bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab.
Mengapa? Oh, ini sudah ya. Jadi itu tujuannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian bagaimana proses kita sebagai pendidik. Jadi kalau sebagai pendidik itu kita tidak boleh terlalu emosional ya. Jadi ada 5 hal posisi kontrol kita yang harus kita miliki sebagai pendidik. Saya share sebuah video, kalau menurut saya ini video yang menarik dari sekian video yang saya dapatkan di CGP kemarin. Jadi video ini berisi tentang cara menegur seorang siswa ketika siswa itu melakukan kesalahan. Jadi ini bisa ini videonya video SMA tapi bisa kita terapkan di tempat kita sendiri ya. Bentar, oh sini. Jadi ini harapannya nanti bisa di sekolah untuk penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu,
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya. Bapak, jadi posisi yang perlu kita ambil kalau di sekolah adalah bagaimana kita bisa menerapkan menjadi manajer ya. Kalau anak-anak melakukan kesalahan tidak terus menjustifikasi, tapi lebih pada membangun dialog dan komunikasi. Alasan apa sehingga mereka terlambat. Seringkali kita kalau di depan jaga keterlambatan itu kan alasannya tidak hanya karena siswa ya. Kadang ada ibunya yang lama atau orang tuanya yang lama. Pun ketika anak-anak salah itu juga harus kita gali untuk bisa diluruskan pada bagaimana pemecahan masalah agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan keterlambatan itu sendiri begitu. Jadi tidak terus disalahkan. Itu semoga kita bisa menjadi para pendidik yang baik di rumah, bagi anak-anak kita di rumah, dan juga para pendidik di sekolah, menjadi guru yang dirindukan siswa-siswanya, tidak dengan secara emosi, tetapi lebih kepada untuk perbaikan sikap dan karakter mereka, ya ibu-ibu, itu yang kita harapkan. Dan kita masih memiliki PR bersama bahwasanya tadi itu ya, kalau saya PR-nya benar-benar untuk kelas 4, bagaimana caranya untuk bisa anak-anak itu mengontrol kata-kata ya, menjadi kata-kata yang lebih positif dan lebih baik. Itu.
Dan juga mungkin nggak rame ya kalau masuk masjid itu menjadi PR banget gitu ya. Gitu. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan menjadi PR dan kerjasama kita semua di unit 2. Gitu. Ada ibu-ibu? Saya, Bu. Monggo Bu Wit. Ya, tadi yang tentang jangan memberikan penghargaan ke anak hadiah itu ya, Bu. Nah, itu tuh kalau misalkan berupa kata-kata ke anak itu bagaimana? Misalnya pujian itu apakah diperbolehkan atau tidak? Karena saya juga pernah membaca itu juga tidak boleh terlalu sering memuji mengatakan kamu hebat, kamu ini. Itu saya juga pernah membaca tuh itu juga tidak boleh sering diucapkan ke anak. Itu gimana? Kalau Wajib, Mas. berdasarkan teori tadi sih memang penghargaan itu bukan berupa ini ya Bu, bukan berupa hadiah atau benda, tetapi lebih kepada prosesnya ya. Jadi misalnya ada anak tadinya tidak bisa perkalian 6, tiba-tiba dia bisa. Nah, itu penghargaan ketika dia bisa itu yang harus diapresiasi itu ya. Jadi apa ya namanya ya? Jadi ya memang tidak ada penghargaan, mereka akan menyadari bahwasanya ketika mereka bisa itu merupakan sebuah penghargaan bagi dirinya sendiri, tanpa harus kita memberikan kata-kata atau memberikan hadiah, itu mereka akan senang sendiri kok ketika mereka bisa. Itu titik tekan penghargaannya di situ. Gitu. Kalau yang Jadi kalau hari-hari itu kita masih sering ya, Bu. Maksudnya mungkin juga di antara kita tuh banyak yang sering ya kalau misalnya anak, ya anak hebat, ini bagus. Kan tanpa sengaja mungkin ya, seperti itu. Jadi kalau seharusnya memang enggak ya berarti? Ya biarkan mereka itu merasa senang, merasa mendapatkan penghargaan dari kebahagiaan karena bisa itu tadi ya? iya. Kalau dalam pelajaran ya, mungkin kalau dalam karakter penghargaannya penghargaan kelompok ya Bu Siti, kalau kita kemarin ikut pelatihan ya, penghargaan kelompok itu yang boleh lah kalau penghargaan kelompok. Jadi tidak sifatnya Individual gitu. iya, tidak individual, yang akan malah anak-anak itu semakin tinggi ya, tinggi pengharapan itu. Ya semoga nanti kelompok aja kalau mau memberikan. Ya misalnya kayak anak-anak 5B sudah luar biasa, solih semuanya, begitu kan. Yang merasakan kan banyak ya, tidak hanya sendiri. Itu. Saya juga masih belajar kok Bu ini. Sok-sok kadang ya lali. Tapi kalau dengan ilmu insya Allah akhirnya kepake juga gitu ya. Tak luruskan kembali. Begitu. Ya, terima kasih Bu Wit. Ada lagi ibu-ibu yang mau berkomen-komen? Saya, Bu. Ya, Bu Wiwin. PR ini Bu Wiwin. Dek. Tele. Bu, ini saya mau curhat. Ini kan apa tadi itu ada yang 5 itu loh, sing apa?